Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatinur Sulhatimah dari jurusan Agribisnis dengan NIM 444412500124. Di Indonesia, nasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak masyarakat yang merasa belum makan jika belum mengkonsumsi nasi. Namun, kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan penting. Apakah ketergantungan pada satu jenis pangan ini aman untuk jangka panjang? Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana diversifikasi pangan menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Ketergantungan terhadap beras menyebabkan sistem pangan menjadi rentan. Ketika terjadi gangguan produksi, distribusi, atau kenaikan harga, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Gak jarang nih, pemerintah harus melakukan impor beras untuk menutupi kekurangan stok di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan kita masih belum sepenuhnya kuat. Pemirsa, harga beras ini kembali merangkak naik menjelang akhir tahun. Di hal ini pun terjadi di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, di mana di sini para pedagang telah menjual harga dengan kualitas medium ini sebesar Rp10.000 per kilogramnya, yang mana sebelumnya ini di harga Rp9.000 per kilogram. Dan kalau untuk kualitas premium ini dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, di mana yang sebelumnya ini di harga Rp11.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sudah sejak bulan September sampai dengan saat ini, yang dikarenakan siklus dari ketersediaan stok yang menurun namun permintaan yang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan untuk mengimpor sebanyak 200.000 ton beras yang bertujuan untuk memperkuat cadangan beras nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan solusi yang gak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk menganeka-ragamkan konsumsi pangan agar tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan saja. Konsep ini sejalan dengan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, yang artinya masyarakat didorong untuk mengkonsumsi berbagai jenis pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi tetapi juga gizi yang lengkap. Dengan adanya diversifikasi, resiko ketergantungan terhadap satu komoditas dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang penganekaragaman konsumsi pangan. Selain itu, program B2SA terus disosialisasikan kepada masyarakat agar pola konsumsi yang menjadi lebih sehat dan beragam. Pemerintah juga mendorong program pekarangan pangan lestari yang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk menanam bahan pangan secara mandiri. Dalam praktiknya, diversifikasi pangan sudah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, di Papua, masyarakat menjadikan sagu sebagai bahan makanan pokok utama. Bagi masyarakat timur Indonesia, terutama yang berada di wilayah Maluku dan Papua, sudah sangat umum menjadikan sagu sebagai bahan makanan utamanya. Yang dijadikan bahan makanan adalah pati hasil serutan dari bagian dalam batang pohon sagu yang sekilas serupa palem-paleman. Di Nusa Tenggara Timur, jagung digunakan sebagai alternatif pengganti beras. Sejak dahulu kala, beberapa daerah di Indonesia sudah lazim menjadikan jagung sebagai makanan utamanya. Antara lain seperti di Nusa Tenggara Timur, Sumbawa, Jawa Timur, atau Madura. Sebagai sumber karbohidrat yang sudah cukup populer di masyarakat Indonesia selain nasi, per 100 gram jagung mengandung 132 kalori, 1,82 gram lemak, 29,29 gram karbohidrat, dan 4,96 gram protein, sehingga cukup bisa untuk dijadikan bahan makanan dasar.
Selain itu, di tingkat nasional, banyak UMKM yang mengembangkan olahan singkong menjadi produk bernilai ekonomi seperti keripik dan tepung mokaf. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan gak hanya berperan dalam konsumsi, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa diversifikasi pangan bukanlah sekedar alternatif, tetapi juga merupakan kebutuhan untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Dengan memanfaatkan potensi pangan lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai diversifikasi pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.